Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Febriani, NIM saya 18.106.11102. Saya akan membahas mengenai Organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam perspektif hukum humaniter. Tugas ini adalah tugas untuk pemenuhan ujian akhir semester saya pada mata kuliah hukum humaniter. Di dalam legal issues, OPM dinilai telah melakukan penyimpangan terhadap sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, khususnya militer, telah menimbulkan skeptisme dari masyarakat terhadap institusi keamanan. Pelanggaran HAM yang telah terjadi di Papua, yaitu yang pertama adanya pembunuhan oleh Arnold AP. Arnold AP diculik oleh tentara berpakaian preman dari Kesatuan Kopasanda dengan mobil tanpa plat. Yang kedua, pelanggaran HAM terhadap suku Amungme di wilayah PT Freeport Indonesia oleh militer Indonesia pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1995. Yang ketiga, penyiksaan distrik Panyai Diana integrasi yang dilakukan oleh militer terhadap warga Panyai dilakukan dengan tindakan kekerasan seperti meredam warga di parit atau menyiram dengan air dingin. Yang keempat, penembakan sewenang-wenang di Kentuk, Sentani, dan di Desa Madi terhadap penduduk sipil. Yang kelima, pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua yang bernama Deis Hio Elwai. Yang keenam, kasus yang dikenal dengan nama kasus Wamena. Kasus tersebut terjadi bermula dari pembobolan gudang senjata milik Markas Kodim 1702 di Wamena. Penyerangan tersebut menyebabkan 2 orang tewas. Pihak Kodim menduga penyerangan dilakukan oleh OPM di bawah pimpinan Justinus Murib dari wilayah Kuyage di Sektiom. Setelah itu para TNI melakukan serangan balasan ke perkampungan dan pedesaan di Kabupaten Jayawijaya, di mana terjadi perampasan benda seperti surat berharga, uang, anak panah, mesin ketik, serta terjadi penangkapan, penganiayaan, pembunuhan, dan penembakan terhadap penduduk sipil. Lanjutan dari legal issues di atas, jika dilihat berdasarkan peristiwa-peristiwa di atas, maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum humaniter. Peristiwa ini dapat digolongkan sebagai peristiwa pemberontakan karena merupakan sebuah kelompok yang orang-orangnya melakukan pemberontakan serta melakukan perlawanan senjata untuk tujuan politik terhadap pemerintahan yang sah. OPM merupakan sebuah gangguan internal yang dianggap sebagai masalah dalam negeri Indonesia yang harus diselesaikan tanpa campur tangan negara lain. OPM awalnya bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI dan melakukan pemberontakan-pemberontakan. Kemudian sedikit melenceng dari tujuan awalnya, mereka mulai melakukan gerakan terselubung yang melakukan penyusupan untuk melemahkan kekuatan TNI. Di dalam analisa saya, OPM dalam perspektif hukum humaniter, pada konflik Indonesia, OPM terjadi konfrontasi bersenjata yang terjadi di wilayah suatu negara, yaitu antara pemerintah di satu sisi dan kelompok perlawanan senjata di sisi lain. Konflik ini disebut juga dengan konflik pemberontakan yang diatur dalam pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 dalam Protokol Tambahan 2 tahun 1977. Pemberontakan pada tahap inilah pemberontakan termasuk ke dalam konflik bersenjata non-internasional. Hukum humaniter dapat berlaku dalam konflik. Dalam kasus Organisasi Papua Merdeka atau OPM, telah memenuhi beberapa kriteria atau syarat untuk menjadi pemberontak. Akan tetapi, belum bisa disebut sebagai subjek hukum internasional. Di dalam hal ini, dalam analisanya, OPM sudah memenuhi sebagai syarat pemberontak, namun bukan sebagai subjek hukum humanitar internasional. Yang pertama, syaratnya adalah jika dilihat OPM ini memiliki pemimpin atau komandan sekaligus ketua umum dari organisasi yang bertanggung jawab atas tindakan dari anggotanya. Yang kedua, OPM memiliki wilayah kekuasaan yang sudah cukup luas, mencakup wilayah Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya. Kedua wilayah ini dikuasai dan dijadikan sebagai markas senjata OPM dan tempat persembunyian OPM. Yang ketiga, OPM melakukan pemberontakan secara fisik yang bergerak di bawah tanah atau dengan cara sembunyi menggunakan senjata untuk melakukan penyerangan terhadap pos TNI serta para pendatang dan juga menyerang warga sipil yang menyebabkan timbulnya banyak korban jiwa.
Analisis selanjutnya, OPM belum memenuhi semua syarat untuk menjadi belligerent, seperti yang tidak dapat membedakan penduduk sipil sebagai suatu kebiasaan hukum perang serta menyatakan diri secara terbuka membawa senjata dalam sistem operasi pemberontakannya. Sehingga dalam hal ini, kualifikasi suatu kaum pemberontak bagi UPM hanyalah insurgen. Dikarenakan sampai saat ini OPM secara de facto belum mencapai keteraturan sebagai organisasi yang tersusun dalam melakukan suatu perlawanan dan juga secara de jure belum terlihat sebagai gerakan yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan melalui penggunaan senjata. Maka dari itu kedudukan insurgen juga belum bisa diakui sebagai pribadi internasional yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Maka dari itu saya dapat mengambil kesimpulan, melihat dari ketentuan-ketentuan di atas, maka OPM sesungguhnya bukan sekedar pemberontak, tapi juga belum bisa diklasifikasikan sebagai insurgensi, apalagi beligeransi. Pemberontakan yang dilakukan oleh OPM dan upaya untuk meredam yang dilakukan oleh TNI sesungguhnya telah merembet dan mengarah pada peperangan antara dua pihak yang harus segera diselesaikan. Apabila tindakan negara melawan OPM dilakukan dengan cara mengerahkan senjata angkatan bersenjatanya untuk melakukan tindakan perang, maka hukum humaniter internasional harus diberlakukan. Apabila tindakan negara melawan OPM dilakukan dengan cara mengerahkan angkatan bersenjatanya untuk melakukan tindakan perang, maka hukum humaniter internasional harus diberlakukan. Kemudian dari pemaparan di atas saya dapat memberikan saran hubungan antara pemerintah Republik Indonesia dan OPM kiranya perlu diadakan Memorandum of Understanding atau MOU. Hal ini tentunya belajar dari pengalaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Melalui MOU tersebut diharapkan dapat memberikan kesepahaman dan kesepakatan yang memberikan solusi bagi kedua pihak. MOU dapat dilakukan apabila pemerintah dapat menekan jumlah militer yang ada di Papua untuk menimbulkan kepercayaan kepada kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Papua, sehingga dialog dapat dilakukan. Terima kasih. Sekian dari pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.